Oke sobat, saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari teman saya tentang bahayanya penyakit kelamin pria ataupun wanita. Jadi ada salah satu teman saya yang bertanya gitu kan tentang bahayanya penyakit kelamin pria ataupun wanita. Oke, mudah-mudahan teman saya ini mendengarkan lah gitu ya, menyimak. Jadi gini, siapa bilang penyakit kelamin itu berasal dari pria terdahulu atau sifilis, raja singa ataupun HIV? Si pria itu justru mendapatkan penyakit kelamin ini adalah dari wanita. Kalau si pria ini salah satu pria yang suka jajan atau penikmat seks dari wanita-wanita penjajah seks, itu satu. Terkecuali HIV itu didapatkan oleh si pria itu melalui jarum suntik yang bergantian atau dari kejadian lain lah gitu, atau itu dari silet cukur yang tidak diganti oleh sang pemangkas. Ketika dia mencukur terjadi luka, ternyata luka itu berasal dari orang yang terjangkit HIV. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Nggak ada bedanya yang seperti dokter katakan, karena saya pun pernah mempelajarinya. Dan jangan pernah salah paham dulu. Saya tidak pernah merasakan dan saya tidak pernah punya penyakit itu. Ini saya hanya menerangkan. Kalau si pria itu di alat kelaminnya, di batang telurnya masih punya kulit lapisan luar seperti kulit tangan ini. Jadi dia tidak melukai kulit luarnya dari gesekan itu. Akan tetapi dia dapatkan itu dari seorang wanita, masuk virus itu, bakteri itu dari lubang kencing yang notabene adalah daging lunak terbuka di dalam. Itu satu akan saya terangkan ya. Jadi kedua, kenapa wanita lebih rentang terkena penyakit kelamin itu, sifilis, raja singa ataupun HIV? Karena apa? Si wanita ini menerima masuknya dari si pelur pria itu tadi, terjadi gesekan-gesekan dan berbagai macam pelur pria mengandung bakteri dan kumannya masing-masing. Si wanita itu kenapa lebih rentang? Yaitu tadi, si vagina, di dalam vagina itu sendiri adalah daging lunak, daging terbuka tanpa ada lapisan kulit seperti ini. Kulit luar seperti kulit tangan kita. Langsung lunak. Makanya sering bergonta-ganti pasangan si wanita itu lebih rentang dan lebih berisiko terkena penyakit sifilis, raja singa ataupun HIV itu tersebut. Karena apa? Bergonta-ganti batang pelur masuk, gesekan demi gesekan, bukan hanya sehari, sejam, 2 jam, lain hari pun sama. Masing-masing batang pelur pria itu punya kuman dan bakteri masing-masing. Apalagi yang namanya penjajah seks itu, mana ada memperhatikan kebersihan perempuannya atau kesehatan perempuannya. Kadang-kadang mungkin tidak dicucinya batang pelur itu, buka celana langsung hajar main tancap. Padahal di dalam celana dalam itu pun sudah ada kuman, bakteri dan virus-virus yang sudah mengendap lebih dahulu. Itu bagi wanita rentangnya risiko menjajakan alat kelamin vagina terhadap banyak orang, banyak laki-laki. Karena itu tadi. Apabila wanita itu sudah terkena virus demikian, sifilis, raja singa maupun HIV, itu sangat sulit istilahnya diobati. Kalau sifilis, raja singa mungkin bisa sembuh, tapi lama, tidak seperti pria. Karena pria itu keluar lewat jalur kencing, tidak ada pengendapan di dalam. Tapi wanita, jalur kencingnya beda dengan jalur vagina, lubang rahim. Vagina langsung ke rahim, kencing ada di bagian luar dekat kacang itu. Jadi itu bedanya.
kalau wanita. Jika sudah terjangkit sifilis ataupun raja singa ataupun HIV, lama sembuhnya walaupun minum obat. Karena apa? Dia akan terus masuk ke dalam, meresap ke dalam, bahkan sampai ke kantong janin, sampai ke rahim, dan bisa mengakibatkan rahim itu sendiri tercemar bakteri, kuman, dan virus, akhirnya busuk, terjadilah kanker rahim. Nah, itu bagi wanita. Nah, jadi salah kalau dokter mengatakan virus sifilis, raja singa ataupun HIV itu berawal dari pria dulu. Tidak, justru pria mendapatkannya dari wanita. Dari wanita yang sudah terjangkit. Nah, itu wanita penjajah seks. Nah, bagi wanita itu bukan masalah penjajah seks aja, bukan masalah PSK aja, atau lontek lah kasarnya. Akan tetapi jika wanita menjajakan tubuhnya kepada pria lain selain suaminya, gantinya pelur, gantinya sperma yang masuk lewat dinding vagina yang lecet itu tadi akan menyebabkan langsung virus dan bakteri, karena dia akan nempel dan mengendap. Makanya kenapa wanita sering sakit kencingnya, berdarah apa? Karena udah ada kerentangan di dinding vaginanya yang daging langsung itu tadi, tidak ada lapisan kulit seperti ini. Itu harus dipahami. Bukan masalah PSK saja itu, yang gitu. Bisa saja istri orang yang berselingkuh menerima laki-laki lain. Karena apa? Laki-laki lain itu kalau menikmati seks yang bukan pasangannya, dia tidak akan pernah memperhatikan kesehatan perempuannya. Lecetkah vaginanya, sehatkah dia, itu tidak. Dia hanya ingin masuk, puas, sudah. Biarpun dia berkata katanya sayanglah, apalah selingkuh, itu belum tentu sayang, karena dia hanya ingin mendapat kenikmatan, kepuasan saja. Apalagi gratis, yaitu. Tapi kalau suami ada rasa-rasanya, dia ada rasa kasih sayangnya, ada dia memperhatikannya, takut istrinya istilahnya rasa sakit, lecet vaginanya atau gimana, makanya dia sering lakukan secara pelan-pelan, secara romantis gitu. Lain dengan penikmat seks, lain dengan orang yang berselingkuh yang mendapatkan wanita istilahnya secara cuma-cuma lewat perselingkuhannya. Main tancap, main hajar, yang penting dia puas. Walaupun bibirnya ngomong sayanglah apalah, bullshit, itu bohong. Karena apa? Sudah beberapa teman saya seperti itu. Dan pada akhirnya yang terjangkit penyakit itu, tak usah tunggu waktu, tahun ke tahun, bulan bisa mati. Apalagi HIV. HIV itu tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan. Hanya minum obat bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menidurkan. Apabila kita salah dalam pola makan, salah menjaga kesehatan, dia akan bangkit. Tunggu saja ajal yang akan menjemput kita. Bukan mendahului Tuhan. Dan itu yang pernah saya lihat dan pernah saya saksikan. Jika orang sudah terjangkit virus HIV tersebut. Nah, dari itu kepada wanita-wanita ataupun pria-pria, sadarlah. Janganlah kalian hanya inginkan kenikmatan sesaat dengan jajan memakai wanita penjajah seks. Terkena dirimu, membawa malapetaka ke rumahmu. Kau terkena, kau pakai istrimu akan tertular. Kalau HIV, mungkin anakmu yang di dalam janin pun akan tertular. Begitu juga perempuan. Jangan kau kejar kenikmatan sesaat, tapi tidak kau sadari penyakit yang mengancammu lewat vaginamu itu tersebut. Nah, disitulah ini saya terangkan secara gamblang gitu kan. Nah, mudah-mudahan teman saya yang bertanya itu, dia juga punya WhatsApp, bisa membacanya, ya bisa mendengarnya. Oke, sekian saja. Dan ingat, jangan jajan, tahanlah. Begitu juga perempuan. Jangan asal jajakan vaginamu itu terhadap laki-laki lain. Karena laki-laki lain belum tentu punya rasa kasih sayang seperti suamimu. Sakitmu ketika terkena sifilis atau raja singa atau HIV, duit pun tidak akan bisa menolongmu. Dan tak ada orang yang mau merawatmu. Biar sekalipun orang yang mencintaimu, kalau kau terkena sifilis, raja singa ataupun HIV, enggan untuk merawatnya. Kenapa? Masih memikirkan keselamatan dirinya, takut tertular.
Karena apa? Kalau orang terkena raja singa, terkena sifilis, wanita umumnya, bukan laki-laki, tapi di wanita, vaginanya akan berbau busuk, menyengat, meleleh, darah bercampur nanah. Itulah. Dan itu tak akan ada orang yang mau merawatmu jika wanita sudah terkena itu. Nah, itu saja untuk teman saya yang bertanya bahayanya penyakit kelamin di pria ataupun wanita yang terkena virus itu, terjangkit virus itu. Nah, itulah penerangan dari saya. Nah, sekian saja. Mudah-mudahan Anda paham dan Anda menyadari, istilahnya jadi laki-laki tahanlah, jangan suka jajan, jangan suka mencari wanita penjajak seks. Begitu juga wanita, jangan asal menjajakan tubuhmu terhadap pria lain. Kenapa? Dirimu yang lebih rentan terkena risiko. Sekian, terima kasih.